Bagi mahasiswa angkatan tahun 2022 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Yang telah hadir di tengah kita, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, teman-teman panitia, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kami silahkan. Oke, selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita langsung pada acara inti pada malam hari ini, yaitu tentang sosialisasi rekognisi karya mahasiswa tepat guna bagi mahasiswa angkatan tahun 2022 Fakultas Bahasa dan Seni yang akan disampaikan oleh Ibu Lesa dan akan dipandu secara langsung oleh Bapak Zurul Anam. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua, semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Profesor Dr. Tommy Yuniawan, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3. Yang saya hormati juga sudah hadir bersama kita Ibu Lesa dari Pusbang KKN, dan juga kebetulan beliau juga adalah dosen di Prodi Pendidikan Seni Tari. Juga ada Bapak Hafid Bahtiar, jadi Pendidikan Seni Musik, dan juga sudah bergabung tadi Bapak Asep Purwo Yudi Utomo dari Pendidikan atau Sastra Indonesia. Baik teman-teman, semua seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami berterima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini untuk mengikuti, menyelakan waktunya di tengah kesibukan. Ada yang sekarang sedang giat, ya, menikmati kehidupan di desa begitu. Kalau dan juga ada beberapa teman-teman yang lantip, serta ada juga teman-teman yang melakukan prigel. Semua teman-teman dari angkatan 2022, begitu. Um, Terima kasih atas kehadirannya malam ini, bahwa malam ini teman-teman diminta hadir untuk mendengarkan ataupun memahami mengenai sosialisasi rekognisi karya tepat guna pada kegiatan yang teman-teman lakukan, yakni kegiatan giat, lantip, dan prigel, begitu ya teman-teman semua. Oke, nanti saya akan memfasilitasi teman-teman semua untuk memahami apa sih itu rekognisi mahasiswa tepat guna dalam kegiatan giat. Ya, terima kasih. Itu teman-teman sedang berkegiatan juga sepertinya malam-malam. Teman-teman kegiatannya itu bisa direkognisi nanti seperti apa, rekognisi itu apa, kemudian prosesnya seperti apa, dan kenapa ada rekognisi dan semacamnya, dan kenapa juga sosialisasi itu perlu dilakukan. Oke, jadi sudah ada bersama kita Ibu Lesa. Ibu Lesa, bisa mendengar suara saya, Ibu? Coba dites suaranya Halo, dulu. selamat malam Pak Anam. Ya, Suara saya selamat malam. terdengar jelas kah? Ya, alhamdulillah jelas, Bu. Terima kasih atas Iya. kehadirannya Pak Hafid. Gitu, Mbak. Oh, sedang ada ini. Oke, Bu Lesa, untuk malam ini berarti nanti agendanya adalah sosialisasinya ada tiga termin ya Ibu, tiga fase. Yang pertama nanti paparan untuk apa itu rekognisi, kemudian nanti ada apa sebutannya, bagaimana cara mengunggah karya mahasiswa, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Begitu ya Ibu. Oke. Iya, betul Pak. Oke, baik. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja untuk mendengarkan paparan dari Ibu Lesa mengenai rekognisi karya tepat guna kegiatan giat, lantip, dan prigel bagi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni UNES tahun 2025. Oke, Ibu Lesa, silakan.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada yang terhormat telah hadir di sini. Kalau saya melihat ada Bapak Ibu Koor Prodi, nggih. Oh Ada Bu iya. Eni, Bu Prembayun, kemudian yang kami hormati pula teman-teman dosen dan staf di lingkungan FBS, segenap tim IKU, dan juga mahasiswa tentunya, mahasiswa FBS yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah-tengah kegiatan teman-teman, kami FBS ini terdepan mengadakan sosialisasi ini gitu ya. Jadi fakultas lain belum ya. Jadi mudah-mudahan FBS karena start lebih awal begitu ya. Nanti kita bisa segera melakukan kegiatan rekognisi. Jadi begini, teman-teman semua saat ini teman-teman semua sedang mengikuti ya program MBKM ya. Ada yang sedang giat 12 ini sudah diterjunkan, terjunnya tidak terjun bebas ya Pak Ana. Jadi sudah terjun itu sudah hari Senin Selasa yang lalu gitu ya, sudah pembekalan dan sudah berada di desa. Kemudian yang lantip ini juga kemarin sudah ya pembekalan penerjunan. Kemudian yang prigel ini juga sudah ada yang proses, bahkan ada yang sudah mau selesai. Nah, eh, apa yang sudah teman-teman lakukan atau sedang teman-teman lakukan, ya ini sebetulnya sangat berpotensi ya agar berpotensi karya yang dihasilkan selama teman-teman mengikuti program ini diakui begitu ya. Mungkin bisa ke slide berikutnya, Pak Anam. Jadi terkait dengan rekognisi. Apa itu rekognisi karya mahasiswa ya? Jadi adalah pengakuan resmi terhadap capaian mahasiswa gitu yang diperoleh melalui karya, inovasi atau aktivitas ya, baik di dalam maupun di luar kegiatan akademik. Nah, ini karena teman-teman sedang menjalani giat, prigel dan lantip yang mana itu adalah rangkaian kegiatan akademik ya, teman-teman kuliah kan walaupun tidak di kampus begitu. Nah, maka kegiatan yang teman-teman lakukan, karya yang teman-teman lakukan, ini bisa kita akui, gitu. Pengakuan ini bertujuan untuk menghargai kompetensi dan prestasi ya, inovasi mahasiswa yang relevan dengan capaian prodi, fakultas, bahkan perguruan tinggi, begitu. Jadi nanti teman-teman lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi ada juga yang namanya surat keterangan pendamping ijazah. Nah, disitulah track record ya aktivitas kemudian karya prestasi teman-teman itu akan tercantum di sana, akan diakui di sana dan bisa memperkuat kurikulum vitae ya pada saat nanti teman-teman melamar pekerjaan. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya Pak Anam bahwa eh, aktivitas ya, aktivitas yang sudah teman-teman lakukan ini kenapa kok perlu direkognisi ya, gitu ya? Karena mencerminkan pencapaian kompetensi, kreativitas, dan kontribusi nyata dalam bidang keilmuannya. Sebagai contoh, teman-teman yang sekarang sedang giat di desa, ya tentunya teman-teman ini sedang berupaya melakukan inovasi, ya, membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa membuat program kerja hingga ada yang mungkin sampai pada saya yakin ada menciptakan satu produk. Nah, kita ingin ya karya ini teman-teman apa daftarkan ya atau kita proses ya supaya bisa diakui. Rekognisi ini juga mendorong motivasi ya, meningkatkan kepercayaan diri serta memperkuat portofolio akademik dan profesional ya. Di samping itu sebetulnya ada portofolio yang lain ya Pak Anam. Portofolio nanti untuk calon mertua begitu ya Pak Anam ya. Benar, Bu. Iya, Portofolio harus disiapkan dari sekarang. iya betul sekali. Ini apa Pak Anam nanti bisa cerita banyak ya. Oke, mari dilanjutkan ke slide berikutnya. Terkait mengapa karya yang direkognisi adalah karya saat lantip, giat, dan prigel ya yang pada malam ini kita kumpulkan walaupun sebetulnya tidak hanya mahasiswa yang sedang mengikuti program ini di semester ini gitu. Jadi program rekognisi karya ini bisa dilakukan ya sejak mahasiswa semester 1 bahkan sampai nanti ketika mau lulus ya. Ketika lulus barangkali ada yang memilih jalur membuat prototipe ya atau membuat karya ini bisa nanti
rekognisi. Nah, di sini mengapa karya direkognisi? Karena ada efisiensi proses pengakuan. Ya, jadi mengaitkan rekognisi pada saat lantip, giat, prigel, ya memungkinkan proses pengakuan dilakukan sekaligus, gitu ya. Jadi mendukung prinsip sekali jalan melakukan pengakuan, di mana teman-teman ini mumpung berkegiatan, ya, jadi segera nanti setelah produk atau karya itu, jadi bisa langsung diproses rekognisi. Oke, silakan lanjut, Mas Anam. Nah, apa saja produk yang bisa direkognisi saat lantip? Begitu ya. Ini kebetulan sudah ada yang sedang lantip ya, banyak ini ya. Misalnya teman-teman mungkin kalau di sekolah ada istilah teman-teman kan ada program pembelajaran ya teman-teman mengajar di kelas gitu ya. Jadi teman-teman bisa eh, apa merekognisi karya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran yang inovatif atau modul pembelajaran atau eh, bahan ajar ya atau media pembelajaran gitu. Misalnya seperti saya di bidang tari ya, teman-teman seni tari yang PPL ya, misalnya membuat video pembelajaran tari apa gitu ya, tari denok misalnya seperti itu ya. Karena dirasa mungkin video yang ada itu masih video-video pertunjukan ya, belum ada video yang untuk pembelajaran khususnya anak anak SD atau SMP atau anak SMA gitu. Jadi teman-teman membuat media. Kemudian bisa juga lembar kerja peserta didik yang aplikatif ya. Nah, selama ini di dalam seni tari mungkin juga masih jarang ya, belum banyak bagaimana lembar kerja untuk evaluasi peserta didik yang mudah ya, yang simple gitu ya, tetapi bermanfaat. Nah, ini catatan refleksi pembelajaran atau jurnal mengajar harian, instrumen penilaian yang autentik dan terstandar, atau video rekaman, bahkan boleh video rekaman praktik mengajar ya. Jika memang dalam teman-teman misalnya ada semacam em, model pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Nah, itu dengan cara teman-teman nanti rekaman ketika praktek ya menggunakan model pembelajaran tersebut. Nah, itu bisa. Nah, mungkin ini bisa nanti secara apa ya, teman-teman untuk lebih bisa ada gambaran, bisa bimbingan dengan DPL-nya ya. Yang lanjut kan pasti DPL-nya dari FBS ya, dari prodinya masing-masing. Jadi teman-teman bisa konsul dengan pembimbingnya atau mungkin juga dengan Korprodi atau juga mungkin dengan kami ya silahkan kami membuka pintu untuk konsultasi terkait dengan produk yang direkognisi. Ini untuk lantip salah satu beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah giat ya karena giat ini memang ada istilah program kerja ya gitu ya bahwa teman-teman di Giat itu ada program kerja wajib ya minimal ada 8 program kerja wajib, kemudian ada minimal 7 ya untuk program kerja yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan desa atau masyarakat dan kemampuan mahasiswa. Karena dalam Giat ini agak berbeda Pak Anam dengan yang tahun lalu. Jadi untuk Giat saat ini satu kelompok minimal 15 program kerja, di mana 15 itu terdiri dari 8 program kerja wajib dan sisanya ya berarti minimal ya teman-teman mohon di note yang sedang giat minimal 7 ya itu adalah program kerja yang merupakan program kerja sesuai dengan kebutuhan desa ya kebutuhan masyarakat dan kemampuan mahasiswa gitu. Maka silakan nanti di program kerja itu bisa teman-teman ambil yang mana yang sekiranya produk itu bisa kita rekognisi. Ya, kemudian dokumentasi program kerja itu juga bisa, kemudian produk sosial atau layanan masyarakat, infografis atau materi edukatif. Saya yakin banyak sosialisasi kan di desa itu teman-teman ada sosialisasi, ada edukasi, ya pelatihan gitu kan. Pasti teman-teman menyiapkan mungkin entah poster, mungkin menyiapkan silindia ya materi dalam PowerPoint atau mungkin menyiapkan buku saku mungkin infografis dan sebagainya, bahkan sampai video misalnya. Nah, itu silahkan bisa digunakan. Jadi satu kegiatan bisa menjadi banyak produk, teman-teman. Misalnya
Sebagai contoh, dalam satu desa ada dua mahasiswa FBS ya. Satu dari seni tari misalnya, yang satunya dari seni rupa misalnya. Nah, kita sama-sama mau mengadakan pelatihan tari gitu. Itu bisa nanti jadi dua produk gitu ya. Yang dari seni tari bisa dengan membuat apa namanya video pembelajarannya gitu misalnya atau deskripsi tariannya begitu ya. Nah, nanti yang seni rupa mungkin nanti berkaitan dengan desain kostumnya gitu ya, menggambarkan desain kostumnya atau desain make upnya misalnya. Nah, ya, atau bahkan membuat poster tentang tarian tersebut. Nah, ini yang masih jarang ya. Jadi poster berisi misalnya ini tentang sinopsisnya, geraknya gitu ya, yang mana bisa digunakan oleh masyarakat mengenalkan tarian ini kepada masyarakat melalui poster. Jadi satu kegiatan pelatihan itu bisa menghasilkan lebih dari satu produk, begitu ya. Boleh juga video dokumenter selama KKN juga menjadi luaran. Jadi nanti di Giat juga ada beberapa luaran ya teman-teman, luaran wajib yang harus teman-teman hasilkan. Nah itu pun bisa teman-teman akui sebagai produk. Kemudian produk hasil kolaborasi dengan mitra lokal. Oke, berikutnya, nah bagaimana dengan Prigel? Nah nanti Pak Ana mungkin bisa menguatkan ya yang Prigel ini kan, teman-teman Prigel ada program kerja juga ya Pak Anam, kemudian ada logbook, laporan kerja, portofolio, proposal atau laporan pengembangan di tempat magang, presentasi atau laporan akhir magang, produk digital atau teknologi yang dikembangkan. Ya, jadi selama teman-teman magang di perusahaan atau mungkin di lembaga gitu ya, silakan bisa teman-teman rekognisi. Berikutnya eh, lanjut Pak Anam. Nah, apakah oh ya ini sebelum apakah yang sebelumnya lagi? Sebelum ini, oke, apakah boleh satu produk ini mungkin maksudnya adalah satu kegiatan ya nanti apakah boleh satu kegiatan diakui dua orang? Tadi ini sebagai contoh ya khususnya giat karena memang bisa saja satu program kerja dijalankan dua orang kan gitu ya. Jadi apakah satu kegiatan bisa diakui dua orang? Boleh ya bisa dengan ketentuan kegiatan itu menghasilkan ya lebih dari satu produk gitu ya. Jadi misalnya satu kegiatan tadi ada dua mahasiswa yang mengerjakan ya selama menghasilkan dua produk maka diperbolehkan dan kontribusi masing-masing jelas serta proporsional bersifat kolaboratif karena yang namanya giat itu pasti tim ya tidak akan walaupun memang ada penanggung jawab program ya tetapi ini adalah kerja tim ya kerja bersama-sama tercantum dalam laporan atau dokumentasi diakui oleh pembimbing atau penanggung jawab kegiatan. Nah, karena pembimbingnya itu bukan hanya dari FBS ya, teman-teman. Nah, ini yang mungkin nanti perlu menjadi catatan. Tapi saya kira nanti di Giat ini nanti insya Allah juga akan ada BIMTEK teman-teman khusus luaran. Nanti ditunggu saja yang Giat akan ada BIMTEK khusus luaran, termasuk akan kami jelaskan kaitannya dengan surat penggunaan produk atau rekognisi karya ini. Boleh dilanjutkan. Nah, ada pertanyaan lain, kapan pengumpulannya, apa syaratnya, bagaimana proses rekognisinya, nah, ini yang akan kita bahas pada eh, materi yang kedua ya. Jadi, kapan pengumpulannya diharapkan sebelum penarikan ya Pak Anam tentunya ya. Sebelum penarikan baik Lantip, Giat maupun Prigel ya. Jadi, silakan dilihat lini nasanya masing-masing supaya bisa eh, mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya. Barangkali Pak Anam bisa bantu Pak Anam atau Bu Rima atau Pak Hafid bisa bantu share di kolom chat link video atau link YouTube ya panduan unggah karya. Nanti teman-teman boleh apa namanya menyalin dan bisa disimak lebih lengkap setelah ini. Setelah ini kita masuk pada materi kedua dulu, tapi mungkin sebelum itu sudah ada yang raise hand ini bagaimana Pak Anam? Ini raise hand-nya kepencet atau memang mau bertanya ya Pak Anam ya? Iya. Em, Mungkin kita akomodir dulu Ibu. Oh, nggih, boleh, Iya, baik. Mbak Zidna Ilma Husna. Halo Mbak, sepertinya resen ini beneran resen atau tidak sengaja pencet ya Mbak? Kepencet atau ngantuk?
Jam segini ya, Bu. Mbak Iya. Fitnah, halo? Oh iya, silahkan Pak, Mbak. Bapak kepencet, Pak. Oh, aku pencet ternyata. Oke, ya. Ya, Saya Oke, sudah oke, terima berharap kasih. loh Mbak Zidna. Oke, berarti kita lanjutkan saja, Ibu. Oke, baik kita Oke, lanjutkan saja materi berikutnya. Saya share yang ini ya Pak Anam. Saya share yang dari Bu Neina yang tentang panduan unggah karya dalam bentuk ini dulu, yang dalam bentuk apa namanya file PDF. PDF. Ya, yang PDF dulu supaya saya bisa share ya Pak Anam. Oh, ya, sudah bisa. Sudah bisa. Oke. Jadi teman-teman mungkin panduan ini juga boleh diunggah Bu Rima atau Pak Anam di kolom chat agar mahasiswa bisa membaca dengan lebih jelas. Jadi panduan ini tidak hanya terbatas untuk rekognisi karya giat lantip dan prigel ya teman-teman. Jadi ini juga apa bisa karya-karya yang lain ya. Ini sudah disampaikan diterinci oleh Bu Neina dengan sangat jelas, termasuk ketika teman-teman punya prestasi ya, lomba gitu ya, kemudian punya sertifikat kompetensi, kemudian sebagai juri, pelatih, pemakalah, narasumber, punya cipta lagu atau karya seni, haki gitu ya. Jadi panduan ini lengkap bisa untuk tidak hanya rekognisi karya selama giat lantip dan prigel gitu ya. Saya langsung saja di sini teman-teman. Jadi bahwa dalam rangka upaya FBS untuk bisa mengakui ya karya yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa, maka diharapkan mahasiswa FBS itu mengunggah karyanya dalam My UNES Student gitu. Sehingga nanti rekam jejak kinerja atau prestasi mahasiswa dapat terrekord ya secara sistem. Nah, di sini eh, semua enggak ya, karena teman-teman sekarang masih berstatus mahasiswa SPF kan ya, belum lulus ya. Jadi harapannya melalui kegiatan ini teman-teman bisa mengunggah karyanya. Nah, eh, yang diharapkan adalah produk pribadi. Memang satu karya satu mahasiswa, begitu ya. Meskipun tadi di balik itu barangkali adalah kerja tim ya. Satu kegiatan ya, tapi bisa dua produk maka diakuinya sendiri-sendiri. Karena apa ya? Agar pengakuan teman-teman mahasiswa FBS itu banyak gitu ya. Kemudian jenis karya bisa berupa teknologi tempat guna, seni budaya, produk kreatif ya untuk masyarakat UMKM, industri maupun sekolah tentunya ya yang sekarang sedang PPL. Nah, di sini ada beberapa file yang perlu disiapkan sebelum nanti teman-teman mengunggah gitu ya. Di sini dijelaskan ada tautan sosial media kegiatan atau tautan rilis berita acara atau berita website ya, dan diutamakan karena sering banyak terjadi dikembalikan atau ditolak atau diminta revisi begitu ya Mbak Rina. Nanti mungkin Mbak Rina memberikan penguatan terkait ini eh, supaya tidak ada masalah secara sistem langsung di ACC gitu ya. Sebaiknya memang link berita di media online. Silakan teman-teman cari yang free ya, yang gratis supaya apa namanya ya tidak banyak biaya. Apalagi yang giat ini juga memang ada luaran publikasi berita di media massa gitu. Jadi nanti bisa sekalian ya. Lalu surat pengakuan karya yang ditandatangani oleh pengguna atau mitra ya. Kalau di desa ya Anda programnya di UMKM berarti mitranya UMKM. Kalau itu tidak ada mitra yang spesifik bisa berupa mitra desa. Jadi nanti ditandatangani kepala desa. Ya, misalnya Karang Taruna belum punya KOP ya, karena harus ada KOP-nya ini ya. KOP, nomor surat gitu kan belum punya stempel ya kalau belum ada teman-teman boleh mintakan kop dari desa gitu ya. Nah di sekolah bagaimana berarti dengan kepala sekolah. Nah kemudian yang ada prigel di lembaga silakan dari lembaganya. Jadi ada pengakuan karya dari mitra gitu. Kemudian file foto kegiatan atau produk ya. Jadi tadi ada kegiatan pelatihan, maka difoto itu saat teman-teman melakukan kegiatan. Atau jika itu berupa produk, bisa foto
produknya ya, salah satu atau salah dua juga diperbolehkan ya. Kemudian file surat tugas pembuatan karya. Jadi nanti kita mintakan surat tugas ya, bahwa kegiatan Anda ini ya secara apa namanya legal sahnya ada pembimbingnya ya. Karena kalau giat itu kan pembimbingnya dari luar ya, tidak hanya dari FBS ya, tapi dari luar. Maka nanti untuk surat tugas ini diarahkan adalah dosen FBS. Silakan yang sedang bergiat dari FBS untuk memproses surat tugas bisa memilih mau siapa nih pembimbingnya yang akan dicantumkan dalam rekognisi karya ini. Nanti boleh sharing dengan Bu Eni selaku Korprodi, boleh dengan Bu Lesa, boleh dengan Bu Rima atau Bu Sestri. Kemudian file yang sudah siap silakan diunggah di My UNES Student dengan langkah-langkah terlampir. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman. Nanti silakan boleh dibaca. Mungkin untuk mempermudah kita masuk pada ini ya, Pak Anam, apa video ya. Mungkin satu lagi yang belum disebutkan di situ tadi adalah sertifikat. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman selain surat penggunaan karya, nah juga sekarang ini yang 2025 ini ada beda dengan 2024. Kalau 2025 cukup surat pengakuan karya dari mitra, yang 25 ini ada sertifikat juga pengakuan karya. Nah, supaya teman-teman nanti mudah ya, teman-teman yang buat template-nya gitu. Nanti tinggal dimintakan tanda tangan dan stempel dari mitranya. Jadi teman-teman kan sekarang sudah canggih ya, pasti bisa lah membuat sertifikat gitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman yang siapkan, Mitra tinggal tanda tangan. Logonya kalau itu desa ya logo pemerintah desa. Jika ini sekolah bisa menggunakan logo dari sekolah. Silakan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Gitu ya, untuk mempermudah, mempercepat ya teman-teman dalam proses ini gitu ya. Kemudian tadi terkait dengan surat tugas. Nah, ini kalau teman-teman sudah ready ya produknya ya sudah 50% lah ya, boleh diproseskan surat tugas. Nah, ini linknya. Jadi nanti teman-teman mengisi Google Form ini ya, nanti diisikan dosen pendampingnya siapa. Jika Lantip dan Prigel ya Pak Anam, karena Prigel pasti dosping dari Prodi ya Pak Anam, betul nggih? Nggih, biar benar. Nggih. Iya, jadi nanti yang Lantip dan Prigel silakan diisi DPL-nya siapa. Untuk Giat, kita ambil yang dosen di Prodi, begitu ya. Teman-teman bisa konsultasi dengan Core Prodi. Nah, ini untuk apa namanya surat tugas diajukan agar nanti Mbak Rina ya dari apa eh, dekanat nanti bisa memproses surat tugas dosen begitu ya. Oke, saya kira ini hal-hal yang diperlukan teman-teman untuk mengunggah karya. Nah, berikutnya kita bisa simak videonya yang sudah dibuat oleh Bu Neina, meskipun nanti teman-teman tetap dapat memutar kembali. Siapa yang akan share, Pak Anam atau saya? Saya boleh, Bu. Coba. Boleh, nggih. Nggih. Info dari Bu Neina menit ke-8 saja yang mulai di-share, Pak Anam. Nggih, ini nggih Nggih, berarti. Nggih. nggih, baik. Saya coba apakah terdengar suaranya atau tidak. Ditandatangani Nggih. oleh Terdengar. pengguna Terdengar, atau oke. masyarakat gitu ya. Bisa sekolah, bisa desa, Karang Taruna, foto kegiatan, foto produknya, dan juga file surat tugas. Nah, untuk proses unggahnya sendiri ini akan saya langsung simulasikan di My Honest Student ya, teman-teman ya. Ini bisa Anda simak. Ini yang pertama Anda harus login dulu ke My UNES Student ya. Jadi ini masuk ke aplikasi apps UNES, kemudian Anda bisa mencari My UNES Student. Nah, ini adalah My UNES Student, bisa diklik. Nah, ketika masuk ini di bagian sebelah kiri, ini ada banyak menu ya, teman-teman ya. Ada prestasi mandiri, ada rekognisi, ada sertifikasi, dan seterusnya. Nah, untuk unggah karya dari apapun kegiatannya ya. Jadi misalnya Anda ikut magang, kemudian Anda PPL, atau misalnya Anda punya produk di mata kuliah, kemudian Anda membuat produk hasil akhir, itu bisa Anda klik di bagian rekognisi ya. Ini rekognisi bisa diklik dulu. Nah, ketika nanti Anda muncul ya sudah diklik rekognisinya, Anda bisa
klik bagian ini, tambah rekognisi 2025. Nah, di sini ada 10 pilihan ya, teman-teman. Nanti Anda bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan karya yang sedang ingin Anda unggah gitu. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ini karya mahasiswa. Karya mahasiswa ini tadi ya contohnya yang misalnya produk mata kuliah. Produk apapun yang Anda hasilkan selama perkuliahan. Jadi misalnya kalau teman-teman dari seni rupa, misalnya menghasilkan aplikasi, menghasilkan komik, menghasilkan lukisan gitu ya, yang itu sudah diakui oleh masyarakat itu juga bisa diunggah gitu. Atau misalnya teman-teman dari seni musik gitu ya, menciptakan lagu, atau dari teman-teman seni tari gitu ya, menciptakan apa namanya koreografi yang itu memang sudah diakui oleh masyarakat, atau teman-teman dari prodi yang lain ya, dari yang kebahasaan, eh, misalnya membuat buku, membuat modul, kemudian membuat poster, video gitu ya, film, apapun itu bisa diunggah pada bagian nomor 1. Karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni, budaya, produk kreatif untuk UMKM dan industri. Itu. Kalau misalnya Anda ikut kegiatan webinar, bisa unggah di nomor 2. Kalau Anda ikut sebagai juri, pelatih, atau wasit, unggah di nomor 3. Diklik ya nanti ya. Kemudian sebagai pemakalah atau speaker di dalam conference atau seminar, bisa klik di nomor 4. Lalu untuk narasumber pada kegiatan seminar, ini sebagai pembicara ya berarti ya. Berbeda dengan presenter. Kalau presenter atau pemakalah masuknya nomor 4. Nah, kalau narasumber ini pembicara. Dalam kegiatan atau seminar bisa dimasukkan ke nomor 5. Kemudian peserta pameran karya seni ini bisa diklik nomor 6. Kemudian nomor 7 ini bisa penulis pertama buku yang ber-ISBN, bisa klik nomor 7. Kalau ada paten atau paten sederhana bisa klik nomor 8. Kemudian kalau publikasi jurnal ya baik terakreditasi nasional maupun internasional bisa klik nomor 9, dan eh, tuan rumah kejuaraan atau kompetensi mandiri ini bisa klik nomor 10. Nah, hari ini kita spesial akan simulasi bagian ini ya, nomor 1, karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni, budaya, produk kreatif untuk UMKM dan industri. Oke, bisa klik bagian ungu ini ya. Diklik bagian ungu, nah ini ada beberapa hal yang nanti harus Anda lengkapi terlebih dahulu. Baik, yang pertama, ini kegiatan atau kegiatan rekognisi. Ini adalah karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna, seni budaya, produk kreatif untuk UMKM dan industri. Untuk kegiatan rekognisi ini nanti bisa Anda isi dengan judul produk, ya, judul produk, bukan judul kegiatan. Jadi misalnya produk yang Anda hasilkan itu dari kegiatan misalnya Prigel atau giat, Anda tidak perlu ya, tidak perlu menamakan giat ataupun prigelnya, tapi langsung ditulisnya adalah judul produknya. Ya, di sini ya nama produknya. Itu. Nah, ini untuk kegiatan rekognisi tidak perlu diganti kategori kegiatan. Ini Anda bisa pilih provinsi, internasional, wilayah, atau nasional. Kalau misalnya provinsi, ini berarti kegiatan atau produk yang dimanfaatkan itu memang tingkatan atau levelnya adalah provinsi. Itu ya, tingkatan level provinsi. Kalau misalnya internasional, berarti memang produk Anda diakui pada level internasional. Minimal melibatkan 3 regional ya. Kemudian wilayah ini minimal melibatkan 3 negara. Dan kalau nasional ini minimal melibatkan 3 provinsi. Itu. Kemudian tahun kegiatan tidak boleh diubah ya 2025. Ini untuk judul karya, ini nama nama atau judul ini ya produk Anda ya. Jadi misalnya ini kalibrator oksigen. Nah, ini berarti nama produknya adalah kalibrator oksigen. Atau misalnya Anda membuat em, video pembelajaran gitu ya. Video pembelajaran. Nah,
Judulnya apa video pembelajarannya? Bisa dituliskan langsung ya secara konkret. Itu secara konkret. Kalau judul area buku saku ya langsung buku saku apa gitu ya, materinya apa, dituliskan secara rinci gitu. Kemudian tahun kegiatan 2025 URL berita ini isinya adalah tautan berita ya. Tautan berita ini bisa Anda dapatkan dari yang pertama adalah media sosial kegiatan yang diunggah oleh panitia, bukan media sosial pribadi ya, tetapi media sosial yang dimiliki oleh panitia penyelenggara itu bisa. Atau Anda bisa mengunggah berita Anda sendiri melalui Kompasiana, itu juga boleh. Jadi Anda bikin sendiri di Kompasiana, kemudian nanti tautan linknya diunggah di sini. Tapi kalau blog pribadi tidak boleh ya, teman-teman ya. Kemudian file sertifikat apresiasi, ini nanti Anda mengunggah file sertifikat yang dikeluarkan oleh mitra atau oleh masyarakat pengguna gitu ya. Nah, nanti Anda dalam membuat file sertifikat ini, Anda bisa membuat sendiri, disesuaikan ya. Nanti kopnya ada nomor suratnya, itu kemudian tanda tangan dan cap dari instansi pengguna. Nah, untuk file sertifikat apresiasi nanti di sini kami sudah memberikan contoh ya. Teman-teman nanti bisa melihat. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti harus ada nama sertifikat, logo instansinya, ada nomor ya, harus ada nomornya. Kemudian diberikan kepada nama mahasiswanya, berarti nama Anda telah menyelesaikan program apa itu yang dilaksanakan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti nanti ini ada tanda tangan dan stempel dari instansi pengguna atau mitra begitu ya. Kemudian foto penghargaan ini nanti bisa Anda cantumkan foto produknya boleh atau foto ketika Anda ini ya berfoto dengan mitra dengan memampangkan ada dipampangkan ini apa sertifikatnya. Nah, itu ya foto penyerahan sertifikat, foto pameran, pagelaran, foto kegiatan atau foto dokumen. Nah, ini ya yang betul-betul eh, menyatakan klaim bahwa produk ini dimanfaatkan oleh masyarakat mitra. Lalu surat tugas dosen pendamping dan mahasiswa, nanti Anda bisa mengisi Google Form dulu ya, teman-teman ya. Jadi ini ada panduan, ya, nanti bisa Anda klik di bagian Google Form ini, nanti diklik Google Form-nya, Anda bisa melengkapi Google Form ini dulu. Nah, dari Google Form ini setelah Anda lengkapi, klik Submit, itu. Nanti akan, kalau sudah ada surat tugasnya, nanti akan dikirim melalui Telegram. Jadi pastikan Anda punya Telegram dan Anda sudah memiliki bot student UNES ya. Nanti akan dikirim melalui aplikasi tersebut. Nah, nanti kalau sudah mengisi akan dikirim melalui Telegram. Kemudian file surat pengakuan karya atau undangan itu nanti juga kami sudah menyediakan template ya teman-teman. Nanti Anda bisa membuat dulu templatenya. Ini misalnya ya, Anda dari sekolah kalau misalnya ikut PPL atau misalnya dari kegiatan giat begitu dari kepala desa juga boleh atau misalnya dari PKK atau misalnya Anda prigel itu ya Anda eh, dari UMKM atau perusahaan-perusahaan yang lain itu bisa dilihat ya dibuka kemudian ini bisa Anda sesuaikan kopnya surat pernyataan kemudian nomornya ini Anda minta ya ke instansi pastikan ada nomornya kemudian bisa diisi kelengkapannya kemudian
ada tanda tangan dari mitra dan stempelnya. Nah, nanti setelah itu bisa diunggah pada bagian surat pengakuan karya ini ya. Status aktivitas tidak perlu diubah, tetap pengajuan. Kemudian jenis karya nanti bisa dipilih salah satu ya, apakah teknologi tepat guna, ataukah seni budaya, atau produk kreatif. Kemudian nama mitra bisa diisi dengan nama mitra ya. Kemudian manfaat bisa diisi manfaat produknya. Lalu deskripsi ini juga bisa Anda mendeskripsikan produk Anda itu apa sih itu. Bisa dituliskan di sini. Kemudian nomor SK pengakuan ini bisa diisi dengan nomor yang ada di dalam surat pengakuan tadi ya, pada poin ini. Nah, ini nanti nomornya bisa diisikan di sini. Kemudian tanggalnya juga tanggal suratnya, lalu nanti klik simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti teman-teman akan divalidasi ya oleh validator fakultas dan nanti kalau sudah divalidasi oleh universitas nanti akan muncul di dalam sini bagian rekognisi milik Anda dan nantinya ketika Anda lulus itu akan masuk ke dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, penjelasan dari Bu Naina tadi ini semuanya ada di dalam buku panduan ya, teman-teman ya. Ada file panduan ini nanti untuk tautan file panduan unggah karya akan kami tampilkan di bagian deskripsi. Oke, begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berasa ada Bu Rina beneran ini ya, Pak Anam ya. Iya, Ibu. Ya, sepertinya sudah tidak sabar Ibu untuk Oh selesai iya, jawabnya. Sudah ada beberapa dari teman-teman yang raise hand begitu. Kita langsung nggih. saja berarti ya, Ibu. Nggih, Ya, siap-siap. oke, baik. Heeh. Yang pertama, Mas Maulana Anwar Sidik, silakan Mas. Oke, halo Pak Anam, selamat malam. Halo, Sebelumnya selamat mohon malam. ini saya nggak bisa on cam. Tadi saya mau make sure satu hal aja sih Pak di videonya itu kan tadi dimention untuk yang berita publikasi berita acara dari kegiatan atau outputnya itu kan misalnya tadi dimention katanya bisa di Kompasiana, tapi setelah itu tadi dibilang tidak bisa untuk di blog pribadi ya, sedangkan Kompasiana sendiri merupakan platform blogging Pak. Jadi itu eh, pernyataannya kontradiktif. Saya mau make sure terkait hal itu sih, Pak. Oke, baik. Ya, itu Ya, aja, terima Pak. Terima kasih. kasih. Ya, oke. Nanti kita tampung dulu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang sudah mengangkat tangan secara virtual. Mbak Khofistadian. Halo, Mbak. Apakah bisa menyalakan mikrofonnya? Cek, cek, apakah terdengar? Ya, Iya, terima kasih Pak Anam. Saya mempunyai pertanyaan yang agak banyak. Saya izin menuliskannya di chat, apakah boleh? oh begitu. Boleh, boleh. Berarti ini pertanyaan titipan begitu atau? Oke, baik, silahkan. Oke, mungkin kita jawab dulu deh, Bu Lesa, untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Anwar terkait dengan pemberitaan. Kemudian ada saran menggunakan Kompasiana, tapi kemudian tidak boleh juga bahwa itu menggunakan blog pribadi. Sementara ketika Kompasiana itu kan juga termasuknya bisa dikategorikan sebagai blog pribadi. Begitu, Ibu Lesa. Oke, baik. Terima kasih Pak Anam. Wah, luar biasa nih pertanyaannya teliti nih. Berarti nyimak banget ini. Saya Iya. bahagia. Ya, jadi Mas Anwar, barangkali begini, kita bisa siasati, jangan menggunakan blognya Mas Anwar. Akun Kompasiananya Mas Anwar. Bisa menggunakan akun Kompasiana temennya. Ya, kalau Lantip kan juga pasti punya teman kan, ya atau mungkin Giat gitu ya. Jadi bisa menggunakan blog Kompasiana
punya temannya ya, itu lebih aman karena tidak terdeteksi punya pribadi gitu ya. Itu mungkin saran yang bisa saya berikan. Ya, kalau yang menggunakan media sosial misalnya Instagram begitu ya. Nah, itu tadi diarahkan ya bukan Instagram pribadi. Sebagai contoh, Giat ini kan juga membuat Instagram kelompok ya. Giat 12 desa desa Bejen misalnya ya. Nah, itu bukan di situ. Tapi teman-teman bisa minta tolong adminnya desa, misalnya desa itu sudah punya media sosial atau mungkin Karang Taruna gitu ya, itu sudah punya media sosial atau BUMDes UMKM. Nah, itu silakan dititipkan ya, boleh nanti yang share mereka gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan link media sosial dari mitra kita, mitra teman-teman itu. Begitu ya, Mas Anwar, bisa diterima penjelasan saya? Bisa Ibu, berarti memang eh, pribadinya itu berarti tidak terbatas di teman ya Ibu kalau begitu. Karena kan Ya, saya mikirnya kalau misalnya di Mm-mm. teman itu masih hitungannya pribadi Masih juga gitu loh terdeteksi. Bu. Ya, ya, boleh yang lain. Pacar, ya. boleh pacar. Betul. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Ya, artinya ya. mungkin saya sedikit menambahkan itu yang bukan terlihat seperti pribadi, mungkin pribadi ataupun apa ya, perbadanan begitu ya, Bu. Bukan pribadi perseorangan. Betul. Ya, dianjurkannya begitu. Ya, Betul. mungkin dari lembaga atau memang dari mitra ya, atau mungkin memang ya dari editor editor atau penulis apa namanya wartawannya gitu ya Mas ya, istilahnya begitu ya. Ya, Ya, tapi itu saya kira kalau selama bukan nama-nama sendiri ya, itu masih masih aman. Atau nanti mungkin Mbak Rina bisa juga penguatan terkait ini ya, supaya aman tidak ditolak ya Mbak Rina. ya. Mbak Rina mungkin ada Nggih, em, ada mau saran? share untuk Nggih. mengenai pemberitaan di media massa di mana itu tidak diperkenankan untuk blog pribadi begitu, Bu Rina. Sudah seperti Mbak Les, seperti Bu Lesa yang sampaikan saja Mas, kurang lebih seperti itu. Oh, begitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut ada beberapa pertanyaan eh, dari Mbak Hofista Dian. Ada 5, Ibu. Ada 5. Senang sekali nih. Ini mungkin harusnya sudah mengakomodir pertanyaan dari teman-teman semua, begitu. Yang pertama, terutama dari teman-teman yang sekarang sedang berkegiatan untuk giat, gitu. Ya, yang pertama itu kolaborasi di giat untuk prokernya itu apakah harus dari fakultas yang sama? Kemudian yang kedua, proker yang dilakukan itu langsung selesai, bolehkah? Atau memang harus yang berlangsung lama? Gitu. Kemudian ini sepertinya menyambung ke pertanyaan yang pertama, jika ada kolaborasi proker 2 orang, apakah untuk output itu harus selalu berupa produk? Dan selanjutnya, jika dosen pendamping pada giat bukan FBS, tetap ditulis atau memang harus dari FBS? Dan yang terakhir itu nomor sertifikat, apakah boleh begitu atau diperkenankan sama dengan nomor surat pengakuannya? Begitu Ibu Lesa. Nggih, baik, terima Oke. kasih. Ini langsung banyak pertanyaannya, sambung menyambung ya. Oke, saya pelan-pelan menjawab ya. Yang pertama kaitannya dengan kolaborasi program kerja Giat, apakah harus berasal dari fakultas yang sama? Tidak harus. Jadi, boleh teman-teman kolaborasi, karena memang Giat itu kan dari berbagai fakultas ya. Teman-teman boleh berkolaborasi dengan fakultas lain. Nah, akan tetapi dalam konteks rekognisi karya, ya, dalam konteks rekognisi karya, itu adalah karya mahasiswa FBS dalam hal ini ya gitu ya. Jadi diutamakan produk yang teman-teman hasilkan dari program kerja. Jadi tolong bedakan antara program kerja dan produk gitu ya. Jadi kalau program kerja itu kan bentuknya bisa macam-macam. Ya bisa langsung menghasilkan produk gitu kan. Bisa juga pelatihan, tadi ada sosialisasi, ada edukasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kita tekankan dalam Zoom meeting malam ini itu adalah yang berupa produk ya, karya yang berupa produk begitu. Oleh sebab itu eh, di dalam proker itu silakan kalau mau berkolaborasi, tetapi produk yang dihasilkan dari program kerja itu ya diakui ya oleh teman-teman utamanya yang mahasiswa FBS
ini ya dengan nama teman-teman begitu. Nah, kemudian nyambung yang kedua, apakah proker boleh dilakukan dalam satu kali langsung selesai ya? Boleh-boleh saja. Barangkali ada program yang memang hanya dilakukan satu kali pertemuan langsung selesai. Misalnya apa? Edukasi perilaku bersih dan sehat. Nah, edukasinya kepada misalnya anak-anak ya TK atau anak-anak di wilayah desa tersebut. Nah, mungkin satu kali cukup ya karena hanya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dari situ teman-teman kan menghasilkan produk tentunya, ya. Dalam menyiapkan edukasi itu tentunya teman-teman menyiapkan materi, ya, baik berupa poster atau mungkin PPT, ya, atau mungkin video dan lain sebagainya. Jadi meskipun hanya satu kali, saya yakin ada produk yang teman-teman hasilkan. Kemudian apakah nomor tiga, apakah jika kolaborasi proker dua orang, outputnya harus berupa produk, ya memang arahannya output proker itu ada produk gitu. Nah, kalau itu kolaborasi tadi ya, misalnya edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Anda kolaborasi dari misalnya ini tadi dari mahasiswa mana ya, Mbak? Mbak Kofista ya, misalnya. Bu, dari bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah giat itu memang tidak harus relevan ya dengan bidangnya karena memang sesuai dengan Masya Allah ini ada yang tim hore. Agak gagal fokus karena ada tim hore itu di situ. Jadi silahkan nanti bisa kolaborasi ya dengan prodi mana gitu kan. Nah, tapi nanti produknya tetap kalau bisa ya sendiri-sendiri gitu ya. Produknya dua gitu ya, Mbak Hofista. Kemudian apakah dosen pendamping pada giat jika bukan FBS itu tetap ditulis atau harus FBS? Nah, karena ini pengakuan karya mahasiswa FBS, maka silakan dosennya adalah dosen FBS begitu ya teman-teman. Jadi kalau dosen pendamping itu kan DPL itu kan mendampingi seluruh rangkaian ya, membimbing seluruh rangkaian. Nah ini yang hanya per satu produk yang teman-teman hasilkan, sehingga silakan teman-teman memilih dosen dari FBS atau dari prodi masing-masing. Jika bingung mau siapa, silakan boleh hubungin Core Prodi atau juga tadi sudah di-share oleh Bu Rima ya. Ada operator MBKM Prodi, dari setiap prodi sudah ada nama-namanya, monggo nanti bisa konsultasi dengan Bapak Ibu yang ditulis oleh Bu Rima di kolom chat tersebut ya. Nah, kemudian atau nanti bisa dibantu dibuatkan ini ya, flyer ya, supaya nanti bisa lebih jelas. Kemudian eh, nomor 5, nomor sertifikat apakah sama dengan nomor surat pengakuan karya, begitu ya. Nah, ini silakan konsultasi dengan mitranya, gitu ya. Apakah bisa jadi satu, gitu ya, atau eh, terpisah. Nah, ini juga mungkin bisa berbantuan Mbak Rina. Ya, kalau dari sisi kami di sistem, bagaimana Mbak Rina? Saya kurang paham, nanti boleh dibantu jawab oleh Bu Rina. Saya kira itu dulu ya, menjawab yang ini ya, Pak Anam ya. Ya, Oke. ya. Mungkin bisa ditambah Bu Rina untuk mengenai sertifikat nomornya apakah boleh sama dengan surat pernyataan begitu Ibu yang dikeluarkan oleh mitra. Ya. Untuk nomor sertifikat dan surat pernyataan kalau bisa itu berbeda karena halnya kan berbeda juga. Begitu Hmm. Pak Anam. Oke, baik Oh ya. ya, Berbeda ya. Oke, oke. Iya. Baik. oke baik terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Template sudah ada nanti bisa dibaca di panduan. Kemudian ya, ada yang bertanya mengenai membuat antologi, kemudian dicetak dan dibagikan kepada desa ataupun sekolah. Apakah diperbolehkan? Sangat boleh. Oke, sangat boleh, Ibu. Nah, ada pertanyaan mengenai ini, Ibu, untuk kontak person dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, nanti kami susulkan, ya. Atau mungkin nanti bisa diketik Bu Rima di bawah dengan atas nama siapa tadi, mungkin sepertinya kelewat. Yang ada Prancis dan kalau dari BSA berarti Jepang Prancis ya. dan Jepang. Ya, Jepang yang ya. Arab belum ya. JNJ. Baik. Kemudian pembuatan diperlukan surat IA dari UNES ke desa. Apakah butuh untuk surat karya ini mengenai IA? Hmm.
Baik. Terkait dengan IA nanti ada penjelasan tersendiri pada saat BIMTEK dengan Pusbang KKN, ya. Tenang saja, sabar. Ini step by step ya. Untuk unggah karya ini tidak perlu IA, ya. Tapi nanti memang ada Zoom khusus untuk BIMTEK luaran. Itu salah satunya nanti terkait dengan IA. Gitu Pak Anam. J, untuk Perancis, nah ini pertanyaan lagi mengenai kontak person. Untuk Perancis dengan Ibu Marliza ya, ini Mas atau Mas Muhammad Aulina Ahsanul Haq ya dengan Ibu Marliza untuk Perancis baik. Ya, Ini ada sudah yang didapat. terlewat Pak Anam yang atas-atas itu. J, mana Bu? Mbak Alina ini. Setelah yang 5 pertanyaan tadi terkait template. J, dibaca saya sudah dijawabnya, sudah di panduannya mungkin bisa lebih dicermati begitu Bu. Nggih, J, baik. Jadi nanti tidak ada template ya. Jadi teman-teman mengisi Google Form begitu ya Pak Ana, mengisi ya Google pengisi Google. Form. Itu diantaranya di Google Form itu teman-teman menuliskan dosennya siapa. Nah, nanti Bu Rina akan memproses surat tugasnya dan nanti baru akan keluar surat tugasnya begitu ya. Jadi tidak teman-teman tidak membuat surat tugas sendiri. Oh iya. Ini untuk kegiatan hari ini apakah di-share di YouTube? Oh ya, nanti kami share untuk panduannya dan juga untuk apa namanya YouTube mengenai cara unggah begitu ya, teman-teman semua, karena itu yang paling penting begitu. Kemudian pertanyaan dari Mbak Alifa mengenai pengunggahan karya terdapat mahasiswa yang rekognisi KKN lolos pendanaan PPK Ormawa. Oke, ya. Jadi apakah ketika dia melakukan giat, kemudian PPK Ormawa, jadi tidak jadi giatnya begitu Bu, tapi mengikuti PPK Ormawa. Kemudian yang Selamat ya diunggah Mbak apa? Alifa, ya ini luar biasa sekali. Selamat lolos ya. Iya betul, jadi program kerja saat PPK Ormawa ya. Produk yang dihasilkan saat PPK Ormawa pasti ada ya. Kan luarannya PPK Ormawa juga banyak itu kan. Bahkan mungkin ada Haki barangkali ya, gitu kan. Nah termasuk nyambung pertanyaan berikutnya ya Pak Anam ya. Yes. Tentang apakah produk kami wajib Haki? Tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk haki begitu. Jadi teman-teman apapun kegiatan teman-teman di sana bahwa itu tuh adalah kegiatan yang bermanfaat begitu dan itu bisa untuk direkognisi sebagai bagian dari portofolio teman-teman semua. Nanti ketika lulus semuanya itu akan masuk ke dalam surat pendamping ijazah ya, Iya, sebagai betul. bagian dari berkegiatan ketika teman-teman kuliah. Oke. Ya. Oke, pertanyaan yang lain lagi, pelatihan dibuat modul aja dibagikan ke Karang Taruna. Ya, bisa kepada Mbak Sangat Endah, J, bisa, sangat sangat bisa. luar biasa ya Pak Anam. J, banyak sekali ya, Bu. Ya. Teman-teman semua, jadi semua kegiatan, baik itu kegiatan maupun produk, nah itu adalah produk begitu. Baik kegiatan maupun produk itu adalah produk, dan ketika disampaikan dan diterima, nah, itu berarti sudah ada proses rekognisinya. Jadi sosialisasi ini teman-teman, saya mungkin mau menggarisbawahi dulu bahwa supaya itu terrekognisi tidak hanya rekognisi dalam artian apa namanya ya sudah kok kan begitu tidak ada buktinya. Jadi itu supaya tidak hanya terrekognisi tapi terrekognisi yang terdokumentasi begitu. Jadi teman-teman ketika tadi memberikan pelatihan modul ajar mengenai kepawaraan kepada Karang Taruna, alangkah baiknya bahwa dari pihak Karang Taruna itu sebagai apresiasi kepada teman-teman semua itu memberikan begitu. Jadi teman-teman nanti meminta untuk surat pernyataan ataupun pengakuan bahwa karyanya itu dipakai atau digunakan. Begitu ya, Bu Lesa. Ya, jadi ya Bu Oke, Rina. betul. Iya. Ya baik juga untuk ketika produk itu berupa video untuk mengajar di SD. Oke, pertanyaan lanjutan nih dari Mbak atau Mas Anggi, izin bertanya, prokernya membuat pelatihan dan tidak dipentaskan atau ditampilkan, apakah boleh? Ya, boleh ya. Kan ketika teman-teman mau pelatihan kan tentunya teman-teman punya ya, punya materinya.
begitu ya, mungkin menyiapkan video pembelajarannya atau video ya pembelajaran tariannya, atau mungkin just video pada saat sudah Pelatihan. iya, video pada saat pelatihan atau ketika mereka kemudian sudah bisa ya, sudah bisa dan mereka mencoba menampilkan walaupun tidak pentas besar gitu ya. Nah, itu teman-teman video sebagai hasil ya pelatihan itu juga bisa. Termasuk nyambung yang tadi atasnya itu izin bertanya untuk produk bisa berupa video mengajar. Nah, video mengajar boleh selama ngajarnya itu ada inovasi begitu ya Pak Anam. Nggih. Ya, jadi misalnya ada inovasi apa dalam mengajarnya itu, oh menggunakan model apa gitu ya. Eh, Nah, itu sebagai penekanan inovasinya untuk judulnya tadi yang disampaikan di video Oh, Ibu Reina, gitu. nggih. Ya, baik begitu. Ya, teman-teman semua, jadi ketika berkegiatan, baik teman-teman itu di giat, prigel maupun lantip, teman-teman pasti melakukan kegiatan yang banyak dan itu ada produk begitu yang digunakan ataupun dipakai oleh mitra. Jadi teman-teman produk-produk tersebut itu jangan lupa untuk di input ke dalam MyUNES supaya itu terrekognisi. Oke, pertanyaan lanjutan dari Mas Anwar lagi. Untuk output prigel apakah harus kelompok atau individu? Ya, individu ya Pak Anam. Y, Jadi untuk produk produknya Y. ya. Ya, Oke, untuk untuk produknya produk individu. yang diunggah individu ya teman-teman. Gitu. Kemudian yang berikutnya juga ada yang kaitannya dengan buku dongeng kolaborasi. Satu produk Hasil, berdua. iya, menghasilkan satu buku dongeng multibahasa. Apakah bisa digunakan satu produk berdua? Mungkinkah mm, untuk yang diunggah ini bisa sendiri-sendiri ya, Pak Anam ya? Bisa. Filenya sendiri-sendiri dulu gitu. Meskipun mungkin nanti akan digabung. Barangkali begitu ya, Pak Anam, strateginya. Iya. Jadi yang bahasa Perancis ya ngunggah yang berbahasa Perancis ya, yang bahasa Indonesia mengunggah yang berbahasa Indonesia gitu. Gitu. Mungkin itu saran kami supaya nanti bisa diakui sendiri-sendiri. Kemudian untuk surat pengakuan karya, apakah ada template? Ada di di buku di pedoman panduannya ada template surat pengakuan karya. Silakan nanti diunduh di sana. Barangkali terlewat gitu. Oke. Kami em, susulkan lagi teman-teman ini untuk panduannya lagi. Nggih. Proker Ibu untuk pengakuan template udah. Kemudian yang belum terjawab itu adalah bimbel bisa nggak Bu? Bahan ajarnya. Oh iya, bahan ajarnya berarti bisa. Ya, bisa. Haki mata kuliah, bukan hanya satu mahasiswa, ada beberapa. Apakah bisa direkognisi? Ini mata kuliah ya, berarti ya, Nggih, bukan iya, bukan bukan. program Prigel Giat Lantip ya. Iya, sepertinya Kalau iya tuh. iya, kalau Haki memang kalau rombongan ya nanti tetap bersama-sama ya Pak Anam ya. Nggih. Kalau haki tadi bukan direkognisi, Bu. Kalau di video Iya, tadi ada beda beberapa, beda beda rumah. ya beda unggahan. Nanti silakan Ya. ketika membuka My UNES, Mas Muhammad Danis, nanti ada bagian haki tersendiri, begitu. Mm-mm. Eh, Dua anggota dari jurusan yang sama, apakah diperbolehkan melakukan program kerja secara bersama-sama? Atau kolaps atau Ya, bagaimana atau ya? collab atau bagaimana? Ya, ya, mungkin ini memang ya agak berbeda dengan giat sebelumnya. Pak Anam tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ya tidak ada lagi istilah program kerja individu ya, teman-teman. Jadi, prinsipnya minimal 15 program kerja terdiri dari 8 program kerja wajib, ya. Nah, berarti sisanya yang 7 itu adalah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan mahasiswa. Maka jika satu kelompok ada 11 mahasiswa, maka eh,
logikanya ya karena minimal 7 gitu kan. Nah, berarti satu proker bisa lebih dari satu mahasiswa, bisa 2 orang. Tapi memang kembali lagi nanti koordinasi atau konsultasi dengan prodi ya. Karena ada juga prodi yang memang ketika rekognisi ini kembali pada apa mata kuliah yang direkognisi. Nah, terkait dengan ini kita fokus pada produk karya mahasiswa ini ya utamanya yang individu gitu ya. Jadi nanti ada produk yang dihasilkan atas nama satu individu seperti itu. Begitu Pak Anam. Ya, sepertinya sudah ini Bu Lesa. Teman-teman sudah paham begitu nanti. Yang penting teman-teman ketika ada pertanyaan silahkan nanti bisa menuju kepada kami. Di sini ada Bu Lesa, ada saya, ada Bu Rina, kemudian juga tadi ada Pak Hafid dan ada Bu Rima. Dan kemudian bisa juga untuk menghubungi ke operator MBKM di prodi masing-masing. Ya, nanti akan di-share kembali untuk operator prodi dari MBKM masing-masing. Begitu. Link berita. Ini masih ada pertanyaan mengenai link berita dan kemudian beda desa. Oh ya. Oke. Ya. Untuk tadi sudah ya link berita ya, tidak Ya. menggunakan link berita atau Instagram dari kelompok giat gitu ya, tapi dari mitranya. Kemudian untuk apakah kolaps dengan beda desa? Mau ya kalian pokoknya gitu ya kan? Iya. Eh, sebaiknya dalam konteks giat itu ya fokus pada desa ya, meskipun mungkin teman-teman ya berbantuan juga saling membantu ya, pada kenyataannya saling membantu, tapi program kerja tetap harus difokuskan pada masing-masing desa, meskipun pada kenyataannya teman-teman mungkin akan kolaborasi gitu kan, tapi tetap diakuinya ya program kerja di masing-masing desa begitu ya. Kemudian tadi lanjut yang PMM ini ya Pak Anam ya. Iya. Sudah ada dan sudah ditetapkan apakah harus membuat program kerja sendiri? Ya tidak harus. Karena di PMM itu juga saya yakin banyak produk ya teman-teman. Ya, ada yang dihasilkan dari program kerjanya itu. Nah, silahkan teman-teman akui ya digunakan sebagai rekognisi karya ini. Mungkin ini yang terakhir Bu Lesa untuk produk ya ketika Oke, melakukan collab dengan 3 mahasiswa dan luarannya berbeda-beda. Nah, jawabannya apakah diperbolehkan atau tidak, Bu? boleh. Ya kan? Iya, iya sangat diperbolehkan. Sangat boleh. Wong satu kegiatan dengan berbagai lebih dari satu produk ya diakui oleh lebih dari satu mahasiswa. Yang penting satu produk satu mahasiswa ya Pak Anam. Notnya begitu ya, tolong teman-teman dipahami supaya tidak sering tanya ya. Ini nanti juga berlaku mungkin mungkin ini wajar ya di awal ini ya Pak Anam, seperti tahun lalu ya ketika kita Iya, sosialisasi pertama itu sangat banyak pertanyaan, begitu wajar. Tapi insya Allah nanti yang berikutnya akan sudah dipahami. Jadi yang sekarang giat besok kan akan lantip ya. Lantip, ketika teman-teman lantip pun akan sama gitu. Jadi akan ada unggah karya lantip. Begitu pula yang sekarang lantip ya, besok akan giat. Itu juga nanti akan diminta untuk rekognisi karya begitu ya. Jadi uh, insya Allah yang berikutnya sudah tidak ada pertanyaan ya Pak Anam. oh iya, iya. Kita habiskan Baik. malam ini ya Pak. Ya, baik. Baik, teman-teman semua, jadi mungkin kita tutup dulu untuk sesi pertanyaan di forum ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti bisa diarahkan begitu kepada saya, kepada Bu Lesa, kepada Bu Rima, begitu ya, dan juga kepada operator MBKM di prodi masing-masing. Begitu ya, Masing-masing. teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman sudah tahu begitu bahwa di setiap prodi itu ada operator MPKM. Kalau tadi saya ulangi berarti di mana aja tadi ya? Wah, jauh ya, Bu. Di Ya, seni scroll seni jauh. seni tari ada Ibu Rina, kemudian untuk di pendidikan seni musik ada Pak Antonius. Nah, untuk di Perancis baik sastra maupun pendidikan ada Ibu Marliza.
Kemudian di bahasa Jepang itu ada Bu Puspita. Nah, untuk seni rupa itu ada Bu Dwi Chandra. Oke, dan juga Pak Adi Kuntoro. Sementara di bahasa Jawa untuk pendidikan dan sastra itu dengan Bu Rahma, dan di bahasa Indonesia untuk pendidikan itu ada Bu Septinya, dan di sastra ada Bu Nike. Sementara untuk di bahasa Inggris ada Ibu Karina Hanum untuk sastra Inggris, dan pendidikan bahasa Inggris ada Pak Agung. Nah, yang terlewat tadi bahasa Arab, Bu Rima. Apakah untuk bahasa Arab mengikuti dengan Ibu Puspita ataupun dengan eh, Ibu Dwi Chandra? Atau nanti teman-teman bisa bertanya atau bisa langsung juga menanyakan kepada bahasa Arab dengan Bu Puspita juga. Oke, terima kasih Ibu Rima. Saya kira ini adalah sebuah apa namanya ya, antusiasme yang bagus dari teman-teman. Apalagi mereka sepertinya sedang antusias untuk melaksanakan proker di Giat begitu Ibu, dan juga memulai lantip serta memulai prigel gitu. Baik, saya tutup begitu. Terima kasih kepada Ibu Lesa atas paparannya, dan juga ya semoga nanti teman-teman bisa melaksanakan program kerjanya gitu, dan juga mempunyai produk yang inovatif demi kreativitas, dan juga jangan lupa nanti untuk unggah hasil karya teman-teman semua di My UNES Students. Itu terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Mas, ya, ya, pada malam ini telah hadir di tengah kita itu Pak Eko Raharjo, Bapak WD1. Mungkin Pak Eko ada yang mau disampaikan kepada kami, Bapak, motivasi atau tambahan atau arahan begitu, Pak Eko. Pak Eko. Tapi itu Mas banyak Eko. ya. Aku bikin apa ya? Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin yang masih bingung, teman-teman bisa menghubungi Bapak Ibu koordinator MBKM di prodinya masing-masing, atau bisa tanya saya atau ke Mbak Dini sebagai operator student yang ada di fakultas. Begitu ya. Bisa datang ke kantor mungkin, atau yang sudah punya kontaknya kami. Misalkan proker KKN-nya begini, terus tadi dijawab bisa di Ya, selamat kita akhiri acara pada malam hari ini. Semoga dapat teman-teman mendapatkan sedikit informasi ya yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan. Terima kasih atas segala waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Mohon maaf atas kesalahan saya sebagai MC ya, teman-teman yang mungkin ada kesalahan kata atau waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu Rina. ya, Pak Anam. Iya, terima Selamat kasih malam Mohon izin. Selamat teman-teman malam teman-teman. FBS, luar Selamat biasa hebat. beristirahat.